Malam Tahun Baru, Imlek adalah saat yang dinantikan banyak orang. Keluarga berkumpul, kembang api meledak di langit malam, dan suara tawa membahana mengisi udara. Namun, di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, perayaan itu tidak lagi membawa kebahagiaan, melainkan ketakutan yang mendalam. Setiap malam Tahun Baru, desa itu diselimuti suasana magis yang selalu diwarnai oleh ritual dan tradisi. Namun, pada malam itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat lonceng berdentang di tengah malam, semua lampu padam seketika, menerangi hanya gelap gulita. Di tengah kegelapan, terdengar bisikan samar, memanggil nama-nama yang seharusnya terlupakan. Legendanya, pada malam Tahun Baru Imlek, arwah-arwah yang terputus dari dunia ini kembali untuk mencari keadilan atau balas dendam. Mereka yang pernah dizalimi, yang tak pernah mendapatkan penghormatan, berkeliaran di antara orang hidup, mendesak para penduduk untuk mengenang mereka yang hilang. Malam itu, 2 jiwa yang terlupakan bangkit, membawa serta kengerian dari masa lalu, dan mengancam untuk mengubah perayaan tersebut menjadi malam penuh teror. Ayu, seorang gadis yang bersemangat merayakan Imlek, merasakan perubahan aneh di sekelilingnya. Suara-suara yang tidak memiliki tubuh, penampakan bayangan di sudut matanya, dan tawa yang berubah menjadi jeritan. Dalam upaya melindungi keluarganya dan mengungkap misteri yang menyelimuti desa, Ayu harus mengungkap masa lalu yang kelam sebelum kegelapan mengambil alih semuanya. Saat detik-detik menuju tengah malam menghampiri, pertarungan antara hidup dan mati pun dimulai, dan semua orang harus menghadapi konsekuensi dari kata-kata yang terlupakan. Ayu berdiri di ambang pintu rumahnya, matanya menyusuri desa yang seharusnya penuh warna, namun kini tampak kelabu di bawah sinar rembulan. Suara kembang api yang biasanya menggembirakan terasa samar, ditelan oleh kepanikan yang menggelayut di udara. Ia merasakan ketegangan yang mengalir melalui tulangnya, seolah-olah alam semesta menahan napas, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Dengan tekad yang membara, Ayu memutuskan untuk menyelidiki. Dia menyusuri jalan setapak menuju pusat desa, tempat di mana semua orang biasanya berkumpul untuk merayakan. Namun, malam itu, tempat itu kosong. Hanya ada suara derak langkahnya yang bergema di tengah kebisingan malam yang menakutkan. Ayu sampai di depan tempat lokakarya tua milik kakeknya, yang selama ini menjadi tempat pengrajin membangun lentera Imlek. Pintu kayu itu terbuka sedikit, dan dari dalam tampak cahaya samar. Dengan hati-hati, ia mendorong pintunya, dan terkejut saat melihat bayangan familiar, Nenek Lian, seorang dukun tua yang dikenal di desa karena pengetahuannya tentang kehidupan setelah mati. "Nona Ayu," suara Nenek Lian menggema, penuh kekhawatiran. Ada gelombang kekuatan yang datang dari hutan. Arwah-arwah itu semakin kuat, dan mereka tidak datang hanya untuk mengingat, tetapi untuk menuntut. "Apa yang harus saya lakukan, Nenek?" tanya Ayu, bingung dan ketakutan. "Kau harus menemukan altar kuno di dalam hutan dan lakukan ritual pengusiran sebelum matahari terbit. Jika tidak, desa ini akan tenggelam dalam kegelapan selamanya." Tanpa menunggu lebih lama, Ayu menyusuri jalan setapak ke arah hutan. Semakin dalam dia melangkah, semakin gelap dan mencekam suasana. Suara-suara aneh bergema di telinganya, seperti desahan angin yang membawa bisikan dari dunia lain. Daun-daun di atas kepalanya tampak bergetar, seolah-olah memperingatkannya. Di tengah hutan yang gelap, Ayu menemukan altar yang dipenuhi lumut dan semak-semak. Di sana, ia bisa merasakan aura dingin menyelimuti area itu. Wajah-wajah yang penuh kemarahan muncul dalam bayangannya, menatapnya tajam. Mereka mendesaknya untuk melakukan sesuatu yang harus segera dilakukan. Ayu menggenggam jari-jarinya, berusaha tidak merasa gentar. Dengan suara bergetar, dia mulai membaca petunjuk yang diingatnya dari Nenek Lian. Sementara malam semakin dalam, dan kegelapan seolah-olah berkumpul di sekelilingnya. Hanya dalam sekejap, suasana berubah drastis. Arwah-arwah yang terkurung mulai meluap keluar dari kegelapan, menuntut keadilan mereka.
Jeritan dan tangisan memenuhi udara dan Ayu merasa terjebak di tengah badai kemarahan tersebut. Dia harus menghadapi semua yang telah terpendam, menghadapi cerita-cerita yang tersimpan rapi dalam ingatan desa. Dengan hati yang penuh ketegangan dan keberanian, Ayu meneruskan ritualnya. Dia tahu, hanya satu peluang yang dimiliki. Jika gagal, tidak hanya hidupnya yang akan melayang, tetapi seluruh desa juga akan jatuh ke dalam kegelapan yang tiada akhir. Saat melangkah menuju kesimpulan, satu pertanyaan melingkari pikirannya. Apakah dia cukup kuat untuk menyelamatkan semuanya? Atau akankah kegelapan merenggut semua yang ia cintai? Malam tahun baru Imlek ini akan menguji setiap inci kelima, dan Ayu tidak akan mundur. Ayu melanjutkan ritualnya dengan setiap kata yang terucap menggetarkan jiwanya. Hembusan angin dingin menyusup melalui dedaunan, membawakan bisikan yang semakin menguatkan niatnya. Namun, semakin dalam dia terbenam dalam mantra, semakin jelas wajah-wajah marah dari arwah yang muncul di sekeliling altar. Rasanya, mereka tidak hanya ingin didengar, tetapi juga menuntut balas dari dunia yang telah memperlakukan mereka dengan kejam. Ketika Ayu mencapai bagian paling kritis dari ritus, suasana sepenuhnya berubah. Terjadi kegelapan yang menyelimuti seisi hutan, menciptakan rasa berat yang membuatnya sulit bernapas. Di tengah kepanikan, dia merasakan ketidakstabilan. Tanah di bawahnya mulai bergetar, seolah-olah kuat ingin menentang kehadirannya di sana. Tiba-tiba, salah satu arwah yang memiliki wajah penuh luka dan mata yang menyala dengan kemarahan, maju mendekatinya. "Kau berani mengganggu kami? Kami tidak butuh pengusiran, kami butuh keadilan." Suaranya menjadi raungan, mengoyak udara. Ayu terperangah, tidak bisa menjawab, dan sekejap rasa takut menguasainya. Dia berusaha meneruskan mantra, tetapi suara di kepalanya semakin keras, hampir tidak bisa menampung semua yang terjadi. Dengan satu langkah mundur, dia merasa akar-akar besar merayap di kakinya, membawanya ke bawah. "Tidak, jangan!" Ayu berteriak, berjuang untuk bebas, tetapi semakin banyak arwah yang mendekat, semakin mereka menjebaknya. Pijakannya mulai goyah, dan saat dia mencoba melepaskan diri, akar arah menahan tubuhnya erat, seperti belenggu yang tak terputus. Dari kedalaman hutan, terdengar desahan, suara-suara yang terus memanggil namanya, meminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Dalam sekejap, satu-satunya perasaan yang terbayang dalam pikiran Ayu adalah ketidakberdayaan. Matanya terlihat putus asa, sementara gelombang kegelapan yang mengerikan menyelimutinya secara perlahan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Ayu mulai mengucapkan mantra terakhir, berharap untuk membebaskan mereka, berharap untuk menyelamatkan desanya. Namun, suara raungan itu kembali mengganggunya. Aura kemarahan mendekat, dan saat itulah kegelapan memuncak. Ayu merasa suaranya tenggelam dalam pekik jeritan arwah. Mereka melahap lumuran aura hidupnya, menariknya ke dunia gelap yang tidak diketahui. Dan saat ritualnya belum tuntas, satu sentuhan kuat dari kegelapan membuatnya terjatuh. Tubuhnya terjerembab ke tanah, kakinya terikat kuat, dan mata arwah menatapnya dengan kemarahan yang membara. Setiap darah yang tertumpah membutuhkan harga, bisik suara di telinganya, dan ketika pandangannya memudar, semua harapan pudar bersamanya. Hutan seolah terhenyak, udara menjadi hening, meninggalkan sepotong malam yang kelabu dan sepi. Semua yang tersisa hanya bayangan Ayu, terjebak dalam kegelapan, menjadi bagian dari kisah lama yang ingin dia akhiri. Malam tahun baru Imlek itu menjadi lebih kelam, menyisakan desa dalam ketakutan tanpa akhir. Kini, di tengah kegelapan, satu suara baru bergema dan padu dengan suara-suara yang telah ada. Seperti gelombang, mereka melanjutkan cerita yang terkatung-katung, menanti pengakuan atas nasib tragis yang telah terjadi. Dan malam yang seharusnya penuh warna, berganti menjadi gelap dan mencekam, tak terpisahkan dari kisah malang dalam ingatan desa yang kini terperangkap selamanya.